Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat dan berkah selalu. Pada kesempatan kali ini Berkah Mas Channel ingin membahas tentang perawatan murai batu yang sangat amat penting manfaatnya untuk murai batu tersebut, teman-teman. Cuma cara metode ini tidak terlalu penting-penting amat untuk burung-burung murai batu yang memang hanya fokus di rumahan atau hanya untuk didengarkan kicauannya saja. Jadi metode ini sangat berperan penting untuk burung murai batu yang memang ingin mencari prestasi dan digantangkan, teman-teman. Apa itu perawatannya? Yaitu adalah pengumbaran, teman-teman. Jadi pengumbaran ini saya sebagai perawat membagi dua metode dan dua manfaat yang berbeda, teman-teman. Nah, jadi simak terus videonya. Saya akan membahasnya secara detail apa saja manfaatnya. Simak terus videonya, jangan di skip-skip, teman-teman. Oke, jadi gini teman-teman. Metode pengumbaran. Metode pengumbaran itu saya biasanya mengklasifikasikan menjadi dua. Metode pengumbaran dengan cara dikepar, dan yang kedua metode pengumbaran dengan cara diablak, didiamkan saja dari pagi hingga sore, teman-teman. Dua metode ini memiliki manfaat yang menurut saya sangat berbeda. Jadi kita sebagai perawat juga harus tahu kebutuhan dari si burung tersebut. Apakah burung tersebut butuh dikepar atau burung tersebut hanya ingin atau hanya membutuhkan pengumbaran dibiarkan saja, biar dia terbang-terbang sendiri, teman-teman. Oke, kita akan lanjut dari klasifikasi pertama, yaitu metode pengumbaran dengan cara dikepar. Nah, burung-burung yang yang membutuhkan metode seperti ini, yang pertama adalah burung-burung yang over emosi, teman-teman. Burung yang over emosi ini wajib dikepar umbarannya. Karena apa? Biasanya burung-burung yang over emosi itu membutuhkan tenaga yang lebih banyak untuk tarung, karena biasanya burung-burung yang over emosi ini agak overaktif dari gayanya, dari buang materinya, dari suaranya. Jadi kalau misalkan kita hanya biarkan dia dari pagi sampai sore dan kita tidak tahu dia terbang berapa kali, yang ditakutkan penambahan tenaganya itu cukup lama, berbulan-bulan, teman-teman. Jadi saya menganjurkan untuk burung-burung yang memang over emosi, lakukanlah pengumbaran dengan cara dikepar. Selanjutnya, poin keduanya. Pengumbaran ini bagus untuk burung-burung yang sudah cabul, entah itu cabul dari masalah birahi kah, terus atau dari over emosi kah. Intinya burung-burung yang cabul, kalau menurut saya sangat penting untuk melakukan pengumbaran di kepar agar dia bisa berhenti dari kanibalismenya, teman-teman. Itu yang kedua. Nah, poin ketiganya, biasanya saya treatment burung-burung yang memang tenaganya itu sering ngempos, atau istilahnya dia nggak over emosi, dia juga nggak apa ya, dia nggak over emosi, dia juga nggak over birahi, tapi dia kerjanya itu biasanya setengah-setengah. Jadi dia di awal kerja ngedur, tapi misalkan semenit 2 menit dia hilang, terus nanti di akhir dia kerja lagi. Nah itu biasanya kekurangan tenaga dan kita mensiasatinya harus mencari tenaganya dia gitu. Jadi kita militerin lah intinya. Jadi tiga itu ya teman-teman. Yang pertama burung yang over emosi karena membutuhkan tenaga yang lebih. Yang kedua adalah tadi burung-burung yang memang kerjanya setengah-setengah, teman-teman. Terus yang ketiga adalah burung yang sudah cabul. Itu eh, burung-burung yang wajib pengumbarannya itu dikepar, teman-teman. Lalu kita move ke pengumbaran yang tidak dikepar. Nah, biasanya burung-burung yang saya umbar tidak dikepar itu antara lain adalah pertama burung yang over birahi. Yang birahinya kencang, emosinya agak susah naik, itu saya tidak kepar. Kenapa saya kepar? Kalau misalkan burung-burung yang over birahi emosinya kurang dikepar, biasanya dia malah mandek, teman-teman. Karena burung-burung yang seperti ini di saat dia kecapean, emosinya makin drop. Dia nggak kecapean aja, emosinya kalah sama birahinya. Gimana kalau kita kepar? Dia kecapean, ya emosinya makin kalah lagi gitu, makin nggak ada daya upaya untuk meningkatkan emosinya dia. Jadi burung-burung yang rada over birahi, saya jarang sekali untuk mengepar burung-burung tersebut.
Itu poin yang pertama, burung yang overbirahi. Yang kedua, burung-burung yang punya masalah dengan suhu tubuhnya. Itu biasanya saya biarkan dari pagi hingga sore hari. Burung-burung yang saya maksud ini yang agak ada masalah dengan suhu tubuhnya biasanya ditandakan itu di rumah sering mengembangkan bulu, jarang singset seperti burung stres, banyak matungnya. Itu biasanya saya umbar dari pagi sampai sore hari. Tujuannya agar dia bisa memantau sekeliling areanya dia karena burung murai batu itu kan teritori ya teman-teman ya. Jadi dia semakin kita sering ablak, semakin kita sering umbar dari pagi sampai sore, dia lama-lama menghafal teritorinya dia dan tingkat kepedeannya nanti dia akan bisa timbul dan bisa meningkatkan suhu tubuh pada badannya juga teman-teman. Itu poin keduanya. Poin ketiganya untuk burung-burung yang memang istilahnya hanya udah dapet nih settingannya segala macam, terus mainnya udah enak, kita hanya ingin memaintenance tenaganya dia ya, bukan untuk full mencari tenaga. Ini harus tanda kutipin. Biasanya burung-burung yang seperti ini saya seling. Jadi misalkan kita udah ketemu settingannya, burung ini sudah enak, settingan umbar keparnya juga sudah dapat. Nah biasanya saya melakukan tambahan umbaran, saya membiarkan dia dari pagi sampai sore hari, biarkan dia terbang-terbangan. Tujuannya hanya untuk memaintenance tenaga burung tersebut teman-teman. Intinya kayak dalam satu minggu itu ada dikasih jarak olahraga santai lah, karena sebelumnya kan kita olahraga militer kan yang mungkin ada yang sudah 300 kepar atau 500 kepar. Nah, sesekali saya memberikan treatment kepada burung saya itu untuk melakukan umbaran yang tanpa dikepar. Jadi olahraga slow lah, tergantung dia mau terbang atau enggak gitu teman-teman. Nah, itu manfaatnya. Bang, dilakukannya kapan? Untuk burung-burung yang dikepar itu, kalau bisa seminggu 3 kali aja. Karena kalau misalkan terlalu sering pun, yang ada burung juga kecapean dan drop. Jadi, untuk burung-burung yang sedang kita cari tenaganya, maksimal mungkin di seminggu 4 kali. Tapi kalau bisa, kalau udah diumbar seminggu 4 kali itu, di minggu itu jangan dimainin teman-teman. Jadi kalau bisa, kalau kita mau tahu, mau mainkan burung tersebut, kalau bisa seminggu 3 kali aja. Kalau misalkan memang di minggu itu teman-teman ada jadwal main, 3 kali aja. Kalau misalkan di minggu itu teman-teman minggu ini saya nggak mau main deh, saya mau fokus ke tenaganya aja, boleh seminggu 4 kali teman-teman, agar jeda waktu istirahatnya agak lebih panjang teman-teman. Karena nggak bedanya kayak kita, kalau kayak saya main bulu tangkis misalkan hari ini saya main udah ngedur nih, 3 kali main 3 kali game gitu, besok istirahat, hari besoknya lagi saya main lagi di ngedur lagi. Nah itu misalkan tiba-tiba di dalam minggu itu saya kejuaraan, pasti saya kecapean karena fisik saya sudah terkuras selama seminggu itu. Jadi bayangkan, analogikan bahwa burung itu seperti manusia juga, ada, kita harus memberikan jeda waktu untuk mereka istirahat sebelum dia tampil kegantangan teman-teman gitu. Nah, dilakukannya pagi atau siang atau sore. Kalau saya rata-rata pengumbaran burung itu semua dari pagi. Di kepar pun saya dari pagi. Cuma bedanya kalau di kepar itu setelah saya kepar, saya langsung masukkan lagi ke sangkar dan saya kerodong teman-teman. Gitu ya teman-teman. Terus ditaruh cepuk mandi gak di pengumbarannya yang di kepar itu? Nggak usah, karena balik lagi, tujuan kita untuk mencari tenaganya, kita militerin dia, kita nggak butuh dia mandi di umbaran gitu teman-teman. Jadi itu poin masalah pengumbaran dengan dikepar. Kita move ke pengumbaran dengan cara diablak. Dilakukannya kapan? Dilakukannya itu dari pagi hingga sore hari. Nah, masukin umbarnya setelah diberikan perawatan ya teman-teman. Jadi intinya kalau yang biasa main embun ya embunkan dulu, biasa dijemur dulu, jemur dulu, biasa diberikan makan, makan dulu. Jadi intinya setelah perawatan pagi selesai baru dimasukkan pengumbaran dari pagi hingga sore hari. Nah, selanjutnya cepuk mandi disediakan atau tidak? Nah, kalau ini untuk burung-burung yang seperti ini balik lagi ke rutinitas mandi teman-teman sendiri. Kalau misalkan rutinitasnya seminggu sekali atau seminggu 2 kali, tergantung. Kalau misalkan memang bertepatan dengan harinya dia mandi, berikan aja cepuk mandinya. Tapi kalau misalkan tidak
tidak bertepatan dengan hari dia mandi, nggak usah diberikan cipuk mandi. Ingat, burung-burung yang diumbar dari pagi sampai sore dengan cara dibiarkan, rata-rata itu masalahnya di overbirahi, masalah suhu tubuh yang terlalu dingin, makanya dia sering mengembangkan bulu. Jadi kalau disediakan cipuk mandi, dia akan mandi, teman-teman. Tanpa kita sadar dia akan mandi dan nggak akan sembuh-sembuh. Percaya sama saya, burung overbirahi, burung yang suhu badannya agak dingin, sering-sering dimandikan, masalah itu nggak akan cepat berakhir, teman-teman. Jadi berikanlah sesuai kebutuhan. Kalau memang lagi jadwalnya mandi, nggak apa-apa berikan cipuknya. Kalau misalkan memang sedang tidak ada jadwalnya mandi, kalau bisa jangan diberikan, teman-teman. Gitu, teman-teman. Nah, seminggu berapa kali, Bang? Kalau misalkan burung-burung yang memang gak dikepar, seminggu 4-5 kali pun nggak masalah. Karena kita hanya menyediakan wadah ke dia untuk dia berolahraga gitu. Mau dia memang burungnya males yang dia diem aja, atau istilah memang dia terbang-terbang, itu nggak masalah. Kecuali balik lagi, kalau misalkan memang mau main, yang sebelumnya 5 kali seminggu, kalau pas mau main mungkin 3 kali aja. Kita meminimalisir birahi dan emosinya dia. Takutnya kebuang percuma di rumah. Jadi di saat memang mau main mungkin H-3, H-4 umbarannya sudah di stop, teman-teman. Bukan takut tenaganya terkuras di sana, karena burung yang tidak dikepar itu kan bisa jadi dia nggak terbang-terbangan kan, bisa jadi dia banyak ngetemnya. Jadi yang kita takutkan adalah birahi dan emosinya merosot, teman-teman. Jadi teman-teman sebagai perawat benar-benar harus tahu manfaat pengumbaran, mau itu dikepar ataupun tidak, memiliki manfaat yang berbeda-beda dan tujuan yang berbeda-beda juga, teman-teman. Mungkin cukup sekian dari saya Berkamastran. Jika teman-teman ada hal yang ingin ditanyakan, tanyakan langsung, boleh di kolom komentar. Bisa juga teman-teman japri saya, nomor saya juga sudah ada di beberapa komentar. Insya Allah jika saya ada kesempatan, saya akan membalas chat teman-teman satu persatu atau komentar teman-teman satu persatu. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.